Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal. Pada hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa dalam ibadah online Natal GBI Altar Philadelphia. Satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan memasuki ibadah online perayaan Natal kita pada hari ini tanggal 25 Desember. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur Tuhan, di mana hari ini tanggal 25 Desember kami mau merayakan Natal dan kami mau beribadah bersama-sama. Tuhan kumpulkan kami, Tuhan persekutukan kami sehingga kami bisa Tuhan memuji dan menyembah Engkau dan kami bisa bersuka cita bersama-sama di dalam perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Mari hamba-Mu berdoa dan kami berdoa bersama-sama biar turun kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam setiap ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberikan damai sejahteranya ke atas setiap umat-Mu Tuhan. Rangkaian acara ibadah pada hari ini Tuhan yang memberkati pujian, penyembahan dan kebenaran firman Tuhan dan ada performanya yang akan ditampilkan. Tuhan juga melawat kami lewat Tuhan untuk performance Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini setiap kita diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah online. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kasih setia anugerah Tuhan terus ada bersama setiap keluarga yang menyaksikan ibadah pada pagi siang hari ini. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita tundukkan kepala. Kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, pengagungan kami berikan bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus yang layak menerimanya. Dan pada saat ini Tuhan, setiap kami mau merayakan Tuhan kelahiran-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Biar setiap kami Engkau kuasai Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Baik yang berada di rumah-rumah, di apartemen dan dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Pujian, penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Engkau memberikan Yesus dalam hidup kami. Sebab seorang putra telah lahir dan itu menyertai setiap kehidupan kami, ada dalam hati kami. Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini sama-sama. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang kelahiran-Mu Yesus yang menyelamatkan setiap kami. Dan biar pada ibadah kami Tuhan siang pagi hari ini kami menyatakan Engkau Yesus yang terutama, Engkau Yesus yang kami andalkan. Haleluya.
Bapa yang kekal, Kau Yesus Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan pujian ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Yesus, setiap kita yang bersuka cita pada saat ini, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab telah lahir Putra abadi, Yesus Kristus Tuhan. Woo! Mari bertepuk tangan jemaat Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin.
Sebab terang itu telah turun dan turun menjadi manusia. Dan terang itu ada dalam kehidupan kami. Terang itu telah menyelamatkan kami. Dan terang itu Yesus Kristus namanya. Kau Allah sang damai. Kau Allah Yesus. Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Terima kasih, terima kasih. Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus yang kita akan peringati hari ini dengan ibadah secara khusus. Dan saya percaya bahwa hari ini
setiap kita di tempat masing-masing, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Walaupun baru pertama kali ini di dalam sejarah kehidupan kita, termasuk kehidupan saya sampai sekarang ini, baru pertama kali ada ibadah Natal yang tidak pernah bertatap muka, yang tidak disertai dengan berjumpa, berfellowship, berhadap-hadapan, tetapi kita lewat online atau lewat Zoom yang seperti kita lakukan hari-hari ini. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang istimewa, dan saya yakin berkat Tuhan tetap sama untuk kita semua. Katakan amin. Mari kita sebelum mendengar firman Allah, kita telah diberkati dengan tadi puji-pujian, dengan musik yang indah, kulintang dan lain sebagainya. Tapi saatnya tiba, kita akan menerima pesan Tuhan, dan saya percaya pesan Tuhan ini akan nyampe kepada setiap kita, pribadi kita masing-masing. Dengan demikian kita tahu arti daripada Natal yang sesungguhnya untuk setiap manusia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pagi ini kami telah diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat Tuhan kulintang yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu di dalam merayakan kelahiran Kristus 2000 tahun lebih yang lampau ke dunia ini. Dan saatnya tiba, kami ingin diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga bukan hamba yang menyampaikannya, tetapi Engkau hanya memakai hamba untuk menjadi penyalur berkat, untuk menjadi penyambung lidah bagi pesan Tuhan yang akan kami dengar bersama di dalam Natal tahun 2020 ini. Terpujilah nama-Mu, biar Tuhan yang mengambil alih seluruh jalannya firman Allah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua kita katakan amin. Haleluya. Baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema Natal pada hari ini di dalam Natal 25 Desember 2020, maka tema Natal adalah fokus Natal. Sekali lagi, fokus Natal. Hari ini 25 Desember 2020, umat Kristiani di seluruh muka bumi, di seluruh dunia merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang kita sebut adalah hari Natal. Khususnya pada bulan Desember ini, maka di sana sini, ya, baik secara perorangan, secara gereja, ada gereja yang kecil, gereja yang besar, pada merayakan Natal secara sangat meriah. Bahkan kelahiran Kristus atau Natal lebih meriah dibandingkan hari-hari besar keagamaan yang lain. Dan kita tahu di seluruh dunia memasuki bulan Desember, maka sepertinya dunia ikut bergembira, dunia ikut bersukacita lewat perayaan Natal tersebut. Kita tahu rumah-rumah dihiasi, ya, dengan pohon Natal yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kita tahu toko-toko, ya, kantor-kantor, hotel-hotel, restoran-restoran, bahkan mal-mal. Oh, semua dihiasi dengan hiasan begitu rupa. Dan kita tahu bahkan kota pun, ya, dihiasi di jalan-jalan. Ada begitu banyak hiasan-hiasan yang sangat indah, sangat menarik. Tidak jarang mereka mengeluarkan uang sampai bermiliar-miliar rupiah untuk ikut merayakan sukacita Natal di dalam kehidupan manusia. Saudara, bahkan banyak orang yang bukan Kristen pun ikut dompleng, ya, ikut merayakan, ikut bersukacita, ikut bersenang-senang, ikut merayakan bagaimana sukacita Natal ini bergema di seluruh pelosok negeri, di seluruh pelosok kota, dan di seluruh daerah-daerah yang ada manusianya. Dan kita tahu segala cara untuk mendatangkan keuntungan, untuk mendatangkan hasil yang besar lewat Natal mereka buat dengan cara toko-toko, mal-mal memberi hadiah-hadiah yang besar-besar, memberi diskon dan lain sebagainya. Tujuannya adalah di dalam kesempatan setahun sekali, khususnya bulan Desember, maka mereka mendapat kesempatan untuk mendapat omset dan keuntungan yang besar. Tidak salah lah,
Anak-anak Tuhan pun juga termasuk di gereja sering terlena dengan acara-acara Natal tersebut, sehingga kadang mereka lupa bahwa arti daripada Natal yang sesungguhnya, bahwa arti daripada Natal atau makna Natal yang sesungguhnya, fokusnya sudah bergeser, fokusnya sudah berubah. Seperti tadi saya katakan, gak salah mereka melakukan hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Namun kita harus tahu, ada banyak hal yang sangat-sangat penting yang harus kita ketahui, khususnya sebagai orang beriman, orang percaya, yaitu arti tentang Natal yang sesungguhnya. Fokus Natal itu apa? Lah ini penting, saudara. Lah, mari kita membaca sama-sama di dalam kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 21 tentang kelahiran Yesus. Saya minta dengan hormat istri saya akan membantu untuk membacakan ayat tersebut. Silakan. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan saudara dan saya, adalah umat Tuhan, dari dosa kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Artinya apa? Berarti saudara, lewat ayat tersebut manusia jelas bahwa kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini akan menyelamatkan umat manusia. Kenapa umat manusia harus diselamatkan? Karena kita tahu bahwa manusia perlu diselamatkan, manusia perlu diampuni dosa-dosanya, manusia perlu ditebus oleh darah Yesus Kristus. Hanya satu-satunya lewat kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang dapat mengampuni dan yang dapat menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Fokus kita seharusnya di dalam merayakan Natal jangan bergeser dengan hal-hal lain yang seperti tadi saya katakan. Tetapi fokus kita yang utama kita harus tahu, dan fokus itu tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah sedikit pun, adalah tentang keselamatan umat manusia. Katakan amin. Amin. Yang lain itu adalah aksesorinya. Yang lain itu adalah ya untuk menambah keramaian, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Tapi yang utama, kita harus fokus di mana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, karena Dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lah kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus harus dilahirkan di dalam dunia? Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, sekali lagi tolong istri saya untuk membacakannya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia ini? Maka kita tahu lewat firman tadi, supaya jangan ada yang binasa. Artinya supaya setiap saudara dan saya yang mau meresponi, yang mau percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah fokus yang utama daripada kelahiran Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus Kristus. Karena Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dengan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu fokus kita di dalam Natal saat ini, hari di pesan Tuhan, kita harus fokus kepada hal yang utama. Supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Supaya saudara dan saya lewat kelahiran Kristus di atas dunia ini, kita boleh percaya kepada Dia dan kita beroleh pengampunan dosa dan kita diselamatkan. Katakan amin. 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 Katakan sama-sama dengan saya. Saya sudah diselamatkan Saya sudah diselamatkan lewat karya Yesus lewat karya Yesus yang lahir, yang mati, dan yang bangkit, dan yang bangkit, dan yang naik ke surga. dan yang naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput saya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, saya rindu. Mari kita perkatakan, kita proklamirkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya setan mendengar, iblis mendengar, dan dia gemetar. Kenapa? Karena kita telah ditebus, kita telah diampuni lewat kehadiran Kristus di dunia. Sehingga kita direbut dari kuasa iblis, dari genggaman si jahat si iblis. Dan kita sekarang dipeluk oleh Yesus. Kita menjadi anak-anaknya. Dan kita diselamatkan. Amin. Oh, ini Amin. adalah sesuatu yang tak ternilai. Saya rindu kita mengatakan, memproklamirkan secara sungguh-sungguh dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dan saya yakin Tuhan mendengar. Dan apa yang kita perkatakan itu ya dan amin. Amin. Sekali lagi, saya sudah diselamatkan lewat karya Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk menjemput saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dengan demikian jelas, fokus Natal bukan keramaiannya, bukan hiruk pikuknya, bukan diskon yang besar-besaran, bukan makan yang sepuas-puasnya, tetapi fokusnya adalah di mana Yesus datang ke dunia karena Dia cinta saudara, Dia cinta saya, dan Dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman yang kekal. Amin. Oh saudara, mari kita melihat lebih jauh makna daripada keselamatan bagi umat manusia. Oh, manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga kehidupan manusia harusnya menuju kepada kebinasaan. Karena kita adalah turunan orang berdosa, dan kita hidup dalam dosa, dan kita melakukan dosa. Tetapi kita tahu bahwa kasih Allah yang luar biasa, Dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oh, berarti kedatangannya, kelahirannya membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini merupakan hadiah yang tak ternilai, hadiah yang sangat besar, sebuah anugerah yang termulia, yang termahal. Amin. Bagi umat manusia. Mengapa? Karena keselamatan kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus Kristus.
di dalam dunia ini. Tidak ada satu agama pun di dunia ini kecuali lewat Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus yang sudah lahir, dia yang sudah mati, dia yang bangkit, dan dia yang naik ke surga, dan dia akan datang kedua kali, bukan lagi sebagai bayi yang 2000 tahun yang lampau lahir, tetapi dia sebagai raja di raja, sebagai hakim yang agung yang akan menghakimi umat manusia, yang akan meminta pertanggungjawaban daripada setiap umat manusia untuknya. Maka kita tahu bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada dia sebuah anugerah yang luar biasa atas kita, sehingga kita beroleh keselamatan, kita menjadi anak-anaknya. Amin. Seperti tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu keselamatan tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Walaupun engkau punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, engkau punya kepandaian, kepintaran, kehebatan, engkau punya kekuasaan, engkau punya kekuatan apapun juga, maka itu tidak bisa membeli yang namanya keselamatan. Tapi keselamatan adalah karya Allah akan manusia berdosa. Keselamatan adalah anugerah Allah yang tak ternilai secara cuma-cuma. Amin. Bagian manusia, bagian saudara dan saya, simple. Apa itu? Percaya kepada dia. Dan kita tidak binasa, Amin. melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes. Percaya, titik, itu saja. Sulitkah itu? Saya percaya itu tidak sulit. Pada waktu kita membuka hati kita, memberikan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan, ini aku orang berdosa. Lewat Natal, kelahiranmu ke dalam dunia, yang aku peringati hari ini, engkau datang ke dalam dunia karena ingin menyelamatkan aku, ingin menyelamatkan setiap saudara. Amin. Oh, saya percaya pada waktu kita mengaku dengan mulut, mengaku hati percaya, nama kita ditulis di dalam buku Al-Hayat, bukunya Tuhan. Amin. Saudara, kalau tadi kita tahu bahwa kenapa Yesus harus lahir? Yang pertama, karena dia ingin menyelamatkan umat manusia. Kenapa Yesus harus lahir di dunia? Yang kedua adalah karena dia ingin membawa damai bagi umat manusia. Sekali lagi, kenapa dia harus lahir ke dunia? Karena dia Raja Damai dan dia lahir di dunia ingin membawa damai untuk umat manusia. Kenapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hubungannya putus dengan Allah, maka tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Dunia telah kehilangan damai sejahtera sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ditambah lagi berbagai kejahatan yang manusia melakukannya. Ditambah dengan banyak hal manusia berlaku, bertingkah. Ya, manusia di dalam perseteruannya, di dalam pertengkarannya, percekcokannya, di dalam permusuhan, di dalam penindasan, di dalam perkelahian, bahkan di dalam permufakatan jahat, di dalam peperangan, fitnah, iri hati, dan lain sebagainya. Maka ini semua menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya kehilangan damai, sejahtera, sukacita. Yang ada adalah manusia selalu dihantui dan merasakan yang namanya ketakutan. Ini sedang melanda dunia dan ini adalah produk daripada iblis. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia hadir di dalam dunia. Dia ingin memberikan kepada manusia yang namanya damai, sejahtera, sukacita. Katakan amin. Amin. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kenapa dia mau hadir? Kenapa dia disebut Raja Damai? Mari, tolong istri saya membacakan lagi. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yes. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Nasihat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal.
Raja damai. Raja damai. Oh, luar biasa. Kalau dikatakan raja damai, saudara, damai tidak dapat dibeli di toko, tidak ada yang jual. Walaupun kau punya kekayaan seabrek, kau punya kekuasaan, kau punya kedudukan yang tinggi pun, tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera. Saya pernah beberapa kali mengalami kehilangan damai sejahtera. Secara materi, secara keluarga, secara yang lain, kesehatan, no problem. Tapi satu ketika Tuhan izinkan tidak ada damai, gelisah, kepingin rasa menangis, rasa sedih, tapi tidak tahu. Karena apa? Tidak tahu. Saudara, dan seorang yang mengalami tidak ada damai sejahtera, waduh, rasanya gak enak sekali. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Saudara, dan kita tahu dia adalah Raja Damai yang datang ke dunia, ingin memberikan kepada setiap manusia yang namanya damai. Jadi pada waktu saya mengalami hal tersebut, saya tidak lari kemana-mana. Saya hanya lari kepada satu alamat, yaitu datang di bawah kaki Tuhan, menangis di hadapannya, tersungkur dan menyembah Dia, memuji memuliakan namanya Dia. Baru ada damai masuk di dalam hatiku. Amin. Saya percaya setiap kita butuh yang namanya damai. Bukankah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, silakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Oh, luar biasa. Ada sebuah lagu yang tadi kalau nggak salah telah dinyanyikan oleh singer song leader kita. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Saudara, Dia Raja Damai. Dia datang ke dunia memberi damai sukacita kepada umat manusia. Dan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Amin. Pagi hari ini, kalau saat ini engkau mendengar firman Allah dan engkau tidak ada damai sejahtera, engkau datang kepada Tuhan. Saya percaya, bukan cuma Dia datang sebagai penyelamat, tapi Dia juga datang sebagai pemberi damai. Amin. Yang sejati. Amin. Lewat pesan Natal pada pagi hari ini, ada dua pesan penting yang ingin saya sampaikan secara cepat. Dan saudara dengar baik-baik. Apa pesan Natal di tahun 2020? Di hari ini. Lewat renungan yang telah tadi kita dengar. Yang pertama, kalau Dia datang sebagai penyelamat, dan saudara dan saya sudah diselamatkan oleh kasih dan anugerah-Mu, oleh kasih dan anugerah Tuhan, maka Tuhan mau hal yang pertama, pesan Natal, camkan baik-baik dan lakukan dengan setia. Tuhan bilang, jadilah pembawa kabar selamat. Amin. Katakan amin. Amin. Karena kita sudah diselamatkan, maka jadilah setiap saudara dan saya pembawa kabar selamat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Kita tahu kita diberkati untuk menjadi berkat. Berkat itu bukan cuma secara materi saja, tapi kita juga tahu karena kita telah diselamatkan, maka itu juga berkat yang tak ternilai harganya. Maka kita juga harus membawa kabar selamat kepada setiap orang, supaya bukan cuma kita diselamatkan, tapi orang lain pun juga diselamatkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Bukankah ini merupakan sesuatu yang wajib, yang harus anak Tuhan melakukannya? Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berarti ada sebuah perintah, ada sebuah kewajiban bagi orang yang sudah menerima keselamatan, yaitu pergi untuk menjadikan setiap orang murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Amin. Di manakah keluargamu hari ini? Anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, kakak adikmu, teman-temanmu. Mari kita lewat Natal ini, fokusnya kita sudah diselamatkan, maka kita ingin menjadi pembawa kabar selamat bagi setiap orang, supaya kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, Amin. teman-teman diselamatkan, Amin. orang lain diselamatkan, Amin. dan harga satu jiwa lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, pada waktu satu orang diselamatkan, beribu malaikat di surga bersorak-sorak. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Seringkali orang cuma fokus kepada kalau kita sakit kanker, katakanlah sakit stroke, sakit jantung, maka pada waktu kita minta kesembuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Wah, senangnya luar biasa, nggak salah. Tapi itu cuma menunda kematian. Tetapi saudara, yang paling bernilai adalah pada waktu seseorang mengenal Yesus Kristus dan dia diselamatkan, supaya waktu kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga. Amin. Kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ini adalah fokus kita. Jangan fokus kepada yang lain. Yang lain adalah aksesori. Amin. Amin. Yang kedua, kalau tadi dia datang bukan cuma menyelamatkan umat manusia, tapi dia datang sebagai Raja Damai. Maka pesan yang kedua, jadilah pembawa damai dan sukacita. Katakan amin. Amin. Jadilah pembawa damai dan sukacita bagi setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya percaya setiap kita mau menjadi pembawa damai. Damai ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lewat kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai bagi umat manusia, maka kita bukan lagi sebagai perusuh, kita bukan lagi sebagai pemecah belah, kita bukan lagi sebagai penfitnah, perusak, ya. Kita bukan lagi sebagai pengacau-pengacau. Ini adalah produk iblis. Tapi kita sebagai pembawa damai bagi dunia. Karena dunia memerlukan damai. Amin. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Saudara, pada tahun 1870 sampai 1871. Maka pada waktu itu Jerman dan Prancis sedang berperang. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba di saat malam Natal seperti ini, mendadak seorang tentara Prancis tiba-tiba dia melompat dan musuh sedang siap untuk menembak dia. Tetapi tentara Prancis yang melompat ini berdiri dan dia berteriak serta menyanyikan lagu "Oh Holy Night", malam kudus, sunyi senyap. Saking terkejutnya itu tentara Jerman, dia tidak menembak. Tapi apa yang dilakukannya? Sebaliknya, seorang dari pihak musuh, dari pihak Jerman juga bergabung bersama dan mereka menyanyikan "From heaven above to earth a come", dari surga aku datang. Oh, dan tentara-tentara dari dua negara yang sedang berperang seolah-olah lupa bahwa ini adalah musuh dan mereka sedang dalam peperangan yang harusnya saling membunuh. Tetapi di malam Natal, berkat mereka menyanyikan lagu malam kudus, sunyi senyap, hadirat Tuhan datang, damai surgawi turun atas mereka sehingga mereka lupa dan mereka menyanyikan pujian tersebut dengan sungguh sangat syahdu, sehingga hadirat Tuhan ada
Dan hari itu mereka berdamai satu sama lain. Haleluya. Tidak ada peperangan, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling melukai. Kenapa? Karena ada damai yang dari surga turun atas mereka di tengah-tengah peperangan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mungkin tidak seperti Jerman dan Perancis yang sedang berperang tahun 1870 sampai 71. Tapi saat ini keberadaan saudara dan saya, kita sedang dalam peperangan. Kita semua sedang dalam peperangan. Peperangan apa? Pertama, kita peperangan dengan kuasa iblis. Kedua, kita peperangan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun ini. Oh, lewat pandemi COVID-19 telah mematikan begitu banyak orang di dunia. Di Indonesia saja sudah 20.000 lebih orang yang mati lewat penyakit ini yang sampai sekarang juga belum kunjung ditemukannya obat yang tepat. Setiap kita kehilangan damai, sukacita, bahkan yang ada ketakutan. Tapi ingat, hari ini ada pesan Tuhan di mana Dia datang membawa damai. Amin. Dan biarlah saudara dan saya di hari Natal ini kita menikmati damai yang dari surga. Amin. Kita minta Tuhan di dalam situasi peperangan melawan pandemi COVID-19. Aku butuh damai surgawi. Dan saya percaya damai itu ada di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Amin. 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 Saya percaya. Biarlah lewat pesan Tuhan yang singkat ini. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku juga tidak bisa berperang seperti tentara Perancis dan Jerman. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan membawa damai? Hal yang sangat sederhana. Di dalam situasi saat ini, di dalam COVID-19, maka pada waktu kita melakukan protokol kesehatan, kita memakai masker, kita berjaga jarak, dan kita rajin cuci tangan. Maka pada waktu kehadiran kita ada di mana-mana, dan kita tetap melakukan hal tersebut, saya percaya itu juga membawa damai kepada orang lain, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Bukankah demikian? Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan hal-hal tersebut, minimal, paling tidak, kita membawa damai bagi orang lain. Dan kita juga membawa damai bagi diri sendiri. Amin. Kita juga menyelamatkan orang lain, kita juga menyelamatkan diri sendiri dari penyakit tersebut. Amin. Kiranya pesan ini akan sangat bermanfaat, termeterai di dalam setiap sanubari kita. Dan biarlah pesan Tuhan melalui 2 hal tersebut. Jadilah pembawa keselamatan, berita keselamatan bagi setiap orang. Yang kedua, jadilah pembawa damai. Karena memang dunia membutuhkan keselamatan dan juga kedamaian. Amin. Amin. Untuk firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, diberkati firman-Mu pada pesan Natal hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindu. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Dan saya merasakan secara roh, setiap kita butuh kepastian keselamatan. Yang kedua, setiap kita butuh damai. Mari, waktu yang indah ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama, kita bangkit berdiri, hormati Tuhan. Dan mari kita angkat tangan kanan ke atas, letakkan di dada kirimu. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, 2000 tahun yang lampau, 2000 tahun yang lampau, Engkau hadir di dunia. Engkau hadir di dunia, Dan saat ini, dan saat ini, Tuhan, Tuhan, lewat kehadiran-Mu, lewat kehadiran-Mu, Engkau membawa keselamatan, Engkau membawa keselamatan, Engkau membawa damai Engkau membawa damai bagi umat bagi manusia. umat manusia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku butuh aku butuh keselamatan. keselamatan. Aku butuh keselamatan. Aku butuh keselamatan. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku, Hapus segala kesalahanku. hapus segala kesalahanku.
Jadikan aku milik-Mu Tuhan. Jadikan aku milik-Mu Tuhan. Dan saat ini aku percaya, Dan saat ini aku percaya, aku telah mengenal Engkau aku telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku pasti selamat. Dan aku pasti selamat. Lewat kelahiran-Mu, Lewat kelahiran-Mu, Engkau juga membawa damai. Engkau juga membawa damai. Karena Engkau Raja damai. Karena Engkau Raja damai. Dan Engkau telah berikan damai itu Dan Engkau telah memberikan damai itu kepada dunia ini, kepada dunia ini, kepada kami semua kepada kami semua yang percaya. yang percaya. Tuhan, Tuhan, aku kehilangan damai sejahtera. aku kehilangan damai sejahtera. Mungkin karena COVID-19. Mungkin karena COVID-19. Aku berdoa, Aku berdoa, berilah damai, berilah damai, sukacita sukacita di dalam hatiku, di dalam hatiku, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan mulai saat ini, Dan mulai saat ini, aku mau ingat pesan-Mu aku mau ingat pesan-Mu untuk menjadi pembawa keselamatan, untuk menjadi pembawa keselamatan, mengabarkan keselamatan, mengabarkan keselamatan, membawa Yesus Kristus membawa Yesus Kristus untuk dikenal, untuk dikenal, dipercayai percaya oleh umat oleh manusia. umat manusia. Dan aku juga Dan aku mau juga menjadi mau menjadi juru damai, juru damai, pembawa damai pembawa damai bagi setiap umat, bagi setiap umat, setiap manusia. setiap manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada. Dan biarlah pesan Tuhan ini dimeteraikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Ingat, fokus kita di dalam kelahiran Kristus. Bukan yang lain. Yang lain adalah aksesori. Tetapi fokusnya adalah yang utama. Yesus datang membawa keselamatan. Yang kedua, Yesus datang membawa damai sukacita. Terimalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini, saat yang indah, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan saya percaya setiap kita yang cinta Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan, menghormati, menghargai Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang sudah lahir, membawa hadiah damai sejahtera sukacita yang tak ternilai. Dan berilah dengan sukacita, bukan dengan paksa. Ada barcode di sini, saudara boleh mengirim lewat barcode, dan nanti persembahan ini akan diiringi oleh pujian lewat saksofon yang akan Dibawakan. dimainkan oleh hambanya Christian. Waktu dan tempat saya persilakan sambil kita akan memberi. Kita doa sebentar yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami akan memberikan bukan dengan paksa, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap rupiah yang kami berikan akan berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya, Yesus.
these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take out failure, you take out weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
tear of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Oh, your knees, oh, heal and your voices, oh, mighty flood, oh, night, when Christmas falls, oh, night, divine, oh, night divine. A tear of hope, the weary world rejoices, for yonder spring and new and glorious morn. On your knees, oh, healed in their voices, oh, night divine, oh, night, when Christmas falls, oh, night Silent night, holy night, all is child, all is bright. Round your virginity, mother and child, holy infant, so tender and mild, deep in heavenly sleep, sleep in heavenly sleep. Silent night, holy night, Son of God.
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Ada perayaan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember. Kami syukuri buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan buat situasi kondisi bangsa kami yang aman oleh karena Tuhan. Dan terus kami mendoakan Tuhan buat kondisi ke depan menjelang akhir tahun juga Tuhan, bahkan libur awal tahun Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga tetap memberi kondisi yang baik, kondisi yang aman kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Diberi hikmat kepada setiap pemimpin kami Tuhan, baik dari presiden, jajarannya sampai dengan pemimpin terendah Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan mereka juga hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Dan akhirnya juga Tuhan kami berdoa buat setiap kota-kota di bangsa kami Tuhan, tetap dalam kendali Tuhan. Biar tetap dalam keadaan aman. Setiap orang-orang yang merancangkan kejahatan, biar Tuhan melalui aparat TNI dan Polri mereka dapat menggagalkannya. Kami bersyukur juga Tuhan. Hari ini kami tak lupa juga Tuhan membawa gereja-gerejamu Tuhan yang merayakan ibadah Natal khususnya secara online Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan tetap Tuhan memberkati ibadah-ibadah Natal Tuhan. Dan biar suasana kehadiran Tuhan boleh tetap dirasakan. Seperti kami dan semua umat-Mu di Jemaat GBI Altar Philadelphia merasakan kehadiran Tuhan di ibadah online Natal pada hari ini Tuhan. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan terus berkelimpahan dalam hidup setiap umat Tuhan dimanapun yang sedang merayakan Natal. Bersama-sama dengan semua umat-Mu Tuhan, biar hari ini lawatan Tuhan sungguh terjadi. Menjamah setiap kami umat-Mu. Bahkan kami doakan di momen Natal ini Tuhan. Biar ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan. Sehingga kasih dan kuasa Tuhan tetap dirasakan. Akhirnya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa menopang Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biar Tuhan juga terus memberi sehat kuat adanya. Dan memberi hikmat tuntunan di dalam menggembalakan kami umat Tuhan. Juga memasuki tahun depan nanti Tuhan. Biar Tuhan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan atas gerejamu Tuhan nyatakan Tuhan. Melalui Bapak Ibu Gembala Tuhan hingga gerejamu boleh dibawa kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur buat semua event-event Natal Tuhan yang sudah terselenggara dan terus Tuhan terselenggara oleh karena Tuhan. Dan kami berterima kasih buat kekompakan yang Tuhan berikan kepada panitia Natal mulai dari Pak Ketua sampai semua seksi-seksi yang ada Tuhan. Dan biarlah semua acara-acara yang masih berlangsung Tuhan, juga nanti ibadah akhir tahun dan awal tahun biarlah kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di akhir ibadah Natal pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat dari Bapa di surga. Kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati dan kita berjumpa kembali di dalam ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember yang akan saya pimpin dari awal sampai akhirnya jam 10 pagi. Hari Kamis minggu depan jam 10 pagi tanggal 31 saya percaya kita akan terima lawatan Allah di dalam menutup tahun dan akan memasuki tahun 2021 dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kemenangan yang gilang gemilang. Dan ibadah tutup tahun kita disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.